Teman-teman, kisah ini sempat viral beberapa waktu lalu. Seorang wanita yang terkenal di media sosial, cantik, percaya diri, tapi sayangnya, semua itu dia gunakan untuk hal yang salah. Dan yang bikin merinding, azab itu datang, bukan nanti, tapi saat dia sedang live, disaksikan ribuan orang. Dan sejak kejadian itu, hidupnya berubah total. Malam itu suasana kamar Rina terlihat biasa saja. Lampu ring light menyala terang, kamera ponsel sudah di posisi terbaik, dan notifikasi mulai berdatangan. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang terasa berbeda. Rina menatap layar, lalu tersenyum tipis. Masuk semua ya, kita mulai. Live pun dimulai. Dalam hitungan detik, jumlah penonton langsung naik. 100, 500, 1000, lalu terus bertambah. Komentar mengalir cepat. Ada yang menyapa, ada yang memuji, ada juga yang hanya diam menonton. Rina terlihat percaya diri. Dia sudah terbiasa dengan semua ini. Baginya, live malam hari adalah waktu paling menguntungkan. Dia berdiri sedikit lebih dekat ke kamera. Gerakannya dibuat sengaja. Senyumannya dilatih. Semua terasa seperti sudah diatur. Gift mulai masuk. Terima kasih ya yang sudah kirim. Suara notifikasi berbunyi terus-menerus. Rina semakin bersemangat. Tapi di antara ribuan komentar, ada satu komentar yang tiba-tiba muncul dan sempat terbaca jelas. Hati-hati, azab itu nyata. Rina sempat berhenti 1 detik. Lalu dia tertawa kecil. Ah, kalian ini. Dia mengabaikannya dan lanjut seperti biasa. Bahkan kali ini dia tampil lebih berani dari sebelumnya. Seolah ingin membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Jumlah penonton makin banyak. Suasana live semakin ramai. Namun beberapa menit kemudian, ekspresi Rina mulai berubah. Awalnya halus. Hampir tidak terlihat. Dia berkedip lebih sering. Nafasnya sedikit lebih berat. Tangannya sempat gemetar kecil saat merapikan rambut. Komentar mulai berubah. Kak, kamu kenapa? Kok pucat? Serius ini bukan settingan? Rina mencoba tersenyum. Enggak apa-apa kok. Tapi suaranya tidak sekuat tadi. Dia menelan ludah, lalu mencoba melanjutkan. Tapi tiba-tiba dadanya terasa sesak. Nafasnya seperti tertahan. Matanya mulai panik. Penonton semakin heboh. Ada apa ini? Kok jadi seram? Rina mencoba berdiri tegak, tapi kakinya seperti lemas. Dia memegang meja di depannya. Suasana live yang tadi penuh tawa, perlahan berubah jadi tegang. Rina membuka mulut, ingin bicara. Tapi suaranya tidak keluar. Hanya napas berat yang terdengar. Dalam beberapa detik, wajahnya benar-benar berubah. Pucat, panik, dan seperti kehilangan kendali. Lalu tiba-tiba, layar live itu langsung terputus. Gelap. Dan ribuan penonton hanya bisa diam, tidak tahu apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Malam itu, video rekaman live Rina langsung menyebar kemana-mana. Banyak yang kaget, banyak yang takut, dan tidak sedikit yang mulai mengaitkan kejadian itu dengan peringatan yang sempat muncul di kolom komentar. Tapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Rina saat itu. Dan kenapa semua itu bisa terjadi tepat di depan banyak orang. Cerita ini tidak berhenti di situ. Karena ternyata, apa yang dialami Rina malam itu bukanlah awal. Tapi justru puncak dari sesuatu yang sudah lama dia lakukan. Dan semuanya dimulai dari hal yang dianggap sepele. Sebelum malam itu, Rina hidup seperti gadis biasa. Tinggal di apartemen kecil di pinggir kota, sehari-hari bekerja di toko kosmetik, dan hampir tidak pernah terpikir soal media sosial. Awalnya, akun media sosialnya hanya untuk iseng. Upload foto makan, jalan-jalan, atau selfie seadanya. Tidak ada yang spesial. Followers hanya puluhan, bahkan ratusan. Tapi semua itu berubah ketika dia mulai sadar bahwa orang-orang lebih suka konten yang menarik perhatian. Suatu hari, Rina melihat seorang teman selebgram yang pakai pakaian terbuka dan mendapat banyak like serta gift. Mata Rina berbinar. Dia mulai berpikir,
kenapa tidak mencoba juga? Awalnya cuma sedikit. Foto dengan pakaian agak terbuka, senyum manis, atau pose yang sedikit menonjolkan lekuk tubuh. Tidak lama, followers mulai naik, notifikasi like terus berdatangan. Rina mulai merasakan sensasi yang aneh. Ada kebanggaan, ada adrenalin, ada uang masuk dari gift. Dari situ, Rina mulai terbiasa. Setiap hari dia selalu mikirin ide konten yang lebih menarik. Live streaming pun menjadi ajang unjuk diri. Dia bisa ngobrol, bergaya, dan dapat hadiah dari penonton. Malam hari adalah waktu favoritnya. Tapi ada satu hal yang mulai berubah. Rina mulai cuek dengan teguran orang-orang. Teman-teman menasehati, keluarga menasihati, bahkan ibunya yang lembut selalu bilang, "Rina, jangan terlalu pamer. Jaga diri, sayang." Rina cuma tersenyum dan kadang membalas dengan sinis. "Ah, biarin aja, MA. Ini kan rezeki aku." Seiring waktu, dia semakin berani. Lebih terbuka. Lebih fokus ke popularitas dan uang. Semua teguran dianggap mengganggu. Semua nasihat dianggap menghalangi kesenangannya. Dan tanpa dia sadari, setiap tindakan yang dia anggap biasa itu mulai menumpuk. Setiap live, setiap foto, setiap video yang dia unggah, sebenarnya adalah benih dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa datang kapan saja. Beberapa teman mencoba menahan, bahkan di DM mereka menulis, "Kamu harus berhati-hati, Rin. Ada batasnya." Tapi Rina cuma tertawa. "Kalau aku takut, aku gak bakal dapat gift segini," jawabnya. Sampai suatu hari, dia mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Hanya sedikit hal. Sesekali pusing, tangan gemetar ringan saat live, atau napas sesak sebentar. Dia mengira itu cuma lelah atau stres biasa. Dia tidak sadar, itu adalah peringatan. Allah sedang memberi tanda. Tanda itu kecil, tapi nyata. Dan Rina memilih untuk mengabaikannya. Hari demi hari, kebiasaan itu terus berlanjut. Sampai akhirnya malam yang paling menegangkan itu datang. Malam di mana ribuan orang melihatnya. Malam di mana azab datang secara langsung saat dia berada di depan kamera. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu hasil dari kebiasaan yang selama ini dia anggap sepele. Beberapa minggu sebelum kejadian live itu, Rina mulai merasakan hal-hal aneh yang sulit dijelaskan. Saat bangun pagi, tangannya gemetar sedikit, meski tidak sedang pegang kamera. Nafasnya kadang terasa berat, terutama setelah selesai live malam sebelumnya. Awalnya dia mengira itu cuma kecapean. Tapi lama-lama, kejadian itu mulai sering muncul. Saat di kantor, tiba-tiba pusing sebentar, atau jantungnya berdebar tanpa sebab. Sekali dua kali dia mencoba menenangkan diri, tapi semuanya kembali normal begitu dia fokus pada ponselnya dan notifikasi like yang terus berdatangan. Rina mulai merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia menolak mengakuinya. "Ah, enggak apa-apa. Mungkin cuma capek aja," pikirnya. Di sisi lain, komentar dan DM dari teman-temannya terus berdatangan. Ada yang menasihati, ada yang memperingatkan. "Rin, kamu terlalu berani. Hati-hati, jangan sampai terjadi sesuatu," tulis salah satu teman dekatnya. Rina membaca, tersenyum tipis, lalu menutup chat. Dia tidak mau diganggu dengan kata-kata seperti itu. Menurutnya, hidupnya sudah nyaman. Dia punya followers, dia punya hadiah dari penonton, dan semua itu membuatnya merasa aman. Tapi Allah sudah mulai memberi teguran. Suatu sore, saat dia sedang live untuk rutin mingguan, tiba-tiba lampu ring light berkedip-kedip. Kamera ponsel sempat mati sebentar, kemudian hidup lagi. Penonton menyadari hal itu. Beberapa menulis, "Kok gelap sebentar? Rin, aman-aman aja kan?" Rina merasa ada yang aneh. Tapi dia tertawa kecil. "Ah, cuma listriknya aja," jawabnya. Namun saat itu, napasnya mulai terasa sesak, tangannya gemetar, dan wajahnya sedikit pucat. Dia berusaha tersenyum, tapi penonton yang menonton langsung merasakan ada yang berbeda. Beberapa orang menulis komentar tegas. "Rin, kamu kenapa? Serius ya ini, jangan pura-pura." Rina mulai panik, tapi dia tetap mencoba menenangkan diri dan melanjutkan live. Dia berpikir, semua ini cuma hal kecil. Tapi rasa cemas itu mulai menguasai tubuhnya.
Sejak saat itu, setiap kali Rina live, dia selalu merasa ada yang memperhatikannya, sesuatu yang tidak bisa dia lihat, tapi terasa. Napasnya berat, jantung berdebar, dan rasa takut mulai muncul, walau dia berusaha menutupinya dengan senyum di kamera. Ini adalah peringatan pertama yang nyata. Allah mulai menunjukkan bahwa ada batas untuk setiap kesalahan. Tapi Rina masih tetap keras kepala. Dia merasa, selama followers dan gift terus berdatangan, dia aman. Sampai akhirnya malam yang mengubah segalanya itu tiba. Malam itu Rina sudah menyiapkan semuanya seperti biasa. Kamera ponsel di tripod, ring light menyala terang, dan ponselnya sudah penuh notifikasi dari penonton yang menunggu live dimulai. Ada perasaan senang, tapi ada juga sedikit ketegangan di hatinya. Dia menarik napas panjang sebelum menekan tombol mulai live. Seketika layar menunjukkan jumlah penonton yang langsung naik drastis. Ribuan orang sudah menunggu. Hati Rina berdebar, tapi senyum tetap terpasang di wajahnya. Selamat malam semuanya, masuk semua ya, sapanya sambil melambaikan tangan. Komentar mengalir deras. Gift masuk bertubi-tubi. Rina mulai merasa puas. Semua terlihat normal, seperti live biasa. Tapi sesekali, dia merasakan pusing ringan, napasnya agak sesak, dan tangannya sedikit gemetar saat merapikan rambut. Ah, cuma capek aja, bisiknya dalam hati. Rina mencoba fokus pada layar dan penonton. Dia mulai bergerak lebih dekat ke kamera, senyumnya dibuat lebih manis, gerakan tubuh lebih berani. Semua untuk menarik perhatian dan gift yang lebih banyak. Namun di tengah live, tiba-tiba muncul komentar yang membuatnya sedikit berhenti. Hati-hati, azab itu nyata, tulis salah satu penonton. Rina menatap layar, tersenyum sinis. Ah, lebay banget kalian, jawabnya sambil tertawa. Dia mencoba mengabaikannya dan kembali fokus ke penonton. Tapi rasa aneh di tubuhnya semakin terasa. Napasnya mulai berat, jantung berdebar lebih cepat, tangan gemetar semakin jelas. Penonton mulai menyadari ada yang berbeda. Komentar mereka berubah dari memuji menjadi cemas. Kok wajahnya pucat ya? Rin, serius, kamu kenapa? Jangan bercanda, ini serem banget. Rina mencoba menenangkan diri. Dia menelan ludah dan tersenyum, tapi suaranya terdengar tidak sekuat sebelumnya. Tubuhnya mulai goyah, dia memegang meja depan kamera agar tidak jatuh. Detik demi detik terasa seperti berjam-jam. Penonton semakin panik, tapi Rina mencoba melanjutkan, berusaha tersenyum di depan kamera. Tapi napasnya tersendat, dadanya terasa sesak, dan tangannya gemetar hebat. Rin, aman-aman aja kan? Tulis salah satu penonton. Rina membuka mulut, ingin menjawab, tapi suaranya tidak keluar. Napasnya terhenti sebentar. Dia merasa seperti kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Layar live mulai goyah. Kamera bergetar karena tangannya tidak stabil. Penonton panik. Chat semakin ramai, semua orang menyadari ada yang salah. Dan dalam hitungan detik, yang tak terduga terjadi. Wajah Rina berubah pucat sekali, matanya membelalak, dan tubuhnya hampir ambruk. Napasnya tersengal, suaranya tak keluar sama sekali. Semua penonton yang menonton live langsung panik. Lalu tiba-tiba, layar live itu langsung terputus. Semua orang yang menonton hanya bisa diam. Ribuan mata menatap layar, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya melihat live yang awalnya penuh tawa berubah menjadi hening dan menyeramkan. Malam itu bukan hanya sekadar live biasa. Malam itu menjadi titik di mana Allah menunjukkan teguran nyata yang tidak bisa diabaikan lagi. Begitu live itu terputus, Rina duduk terpaku di depan kamera yang kini mati total. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya tersengal, dan keringat dingin menetes di wajahnya. Dia mencoba menenangkan diri, tapi rasanya seperti sesuatu yang tidak terlihat sedang menekannya dari dalam. Dia memegangi dada, menarik napas dalam-dalam, tapi dada terasa sesak. Tangannya gemetar sehingga hampir menjatuhkan ponsel. Rina menunduk, menatap meja, dan tiba-tiba semua perasaan bersalah yang selama ini ia abaikan datang sekaligus. Selama ini dia berpikir bahwa semua aman. Live streaming, pakaian terbuka, senyum manis demi like dan gift, semuanya dianggap hal biasa. Tapi malam itu dia merasa seolah semua hal yang pernah dia lakukan menumpuk menjadi sesuatu yang besar. Sesuatu yang tak bisa ia kendalikan lagi. Di apartemen kecilnya, suara notifikasi yang biasanya menyenangkan kini terasa menakutkan. Setiap bunyi notifikasi membuatnya menegang.
dia menutup ponsel dengan cepat dan duduk terdiam. Memori tentang teguran teman-temannya, komentar ibunya, bahkan tulisannya menyinggung Azab, muncul semua di kepalanya. Dia menyesal, tapi penyesalan itu datang terlambat. Malam itu, Rina baru benar-benar sadar bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya, dan Allah tidak pernah lupa. Dia menatap cermin dan melihat dirinya sendiri. Wajah pucat, mata sembab, bibir bergetar. Semua penampilan yang selama ini dia banggakan sekarang terasa hampa. Semua perhatian dari penonton dan like yang datang tidak bisa menenangkan hatinya. Rina merasa lemah, benar-benar lemah. Tubuhnya hampir ambruk beberapa kali. Ia menunduk lagi, memeluk lututnya, mencoba menenangkan diri. Tapi rasanya ada sesuatu yang menekannya dari dalam, seperti teguran yang tidak bisa dihindari. Ia teringat semua peringatan yang selama ini ia abaikan. Teman-temannya yang menasihati, ibunya yang selalu mengingatkan, komentar yang bilang hati-hati dengan Azab. Semua itu muncul di kepalanya seolah berkata, ini saatnya kamu sadar. Hingga larut malam, Rina hanya duduk di sana. Tidak berani menyalakan ponsel, tidak berani membuka akun media sosial, hanya menatap dinding dan menyadari bahwa hidupnya telah berubah drastis dalam hitungan detik. Ternyata, bukan hanya live yang rusak malam itu. Rina sendiri yang kehilangan kontrol atas dirinya. Tubuhnya, pikirannya, bahkan emosinya seakan dijaga oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sejak malam itu, dia mulai merasakan rasa takut yang nyata. Rasa takut yang tidak bisa dihilangkan oleh likes, gift, atau komentar pujian dari orang lain. Dan Rina sadar satu hal yang selama ini ia abaikan, teguran Allah datang bukan hanya lewat kata-kata orang, tapi juga lewat kejadian nyata yang menegaskan bahwa setiap perbuatan punya konsekuensi. Keesokan harinya, Rina tidak langsung menyalakan ponselnya. Selama beberapa jam, dia hanya duduk di kamar, menatap langit-langit, mencoba memahami apa yang terjadi malam sebelumnya. Rasa takut masih menyelimuti tubuhnya. Napasnya masih sesak, tangannya masih gemetar, dan matanya tidak bisa lepas dari bayangan kejadian itu. Satu hal yang jelas, Rina tahu ia tidak bisa kembali seperti semula. Semua hiburan dan kesenangan dari media sosial yang selama ini dia kejar tiba-tiba terasa hampa. Like, gift, dan komentar memuji tidak lagi berarti. Yang tersisa hanyalah rasa takut dan penyesalan yang menyesakkan dada. Rina memutuskan untuk menghilang dari dunia maya. Akun media sosialnya dia hapus sementara. Semua live, semua foto dan video yang pernah dia unggah, ditutup. Teman-temannya mencoba menghubunginya, tetapi Rina mengabaikan semuanya. Tidak ada yang bisa menenangkannya kecuali waktu dan kesadaran dirinya sendiri. Selama beberapa minggu, Rina jarang keluar kamar. Ia makan seadanya, tidur seadanya, dan hanya menatap jendela apartemennya. Kadang dia mendengar notifikasi dari ponsel yang tertinggal di meja, tapi dia tidak berani membuka. Setiap bunyi notifikasi masih membuatnya gemetar. Allah perlahan mulai menyentuh hatinya. Rina mulai merenung tentang semua hal yang telah dia lakukan. Tentang kebiasaan menonjolkan diri, tentang mengabaikan teguran orang, tentang kesombongan dan ego yang selama ini menguasainya. Semua terasa nyata. Semua terasa menakutkan. Dia ingat komentar yang muncul di live malam itu. Hati-hati, azab itu nyata. Sekarang kata-kata itu seperti terpatri di kepalanya. Tidak ada yang lucu lagi. Tidak ada yang bisa dijadikan alasan. Semua itu benar adanya. Hari demi hari Rina mencoba menenangkan diri. Ia mulai membaca sedikit buku agama yang lama tersimpan di lemari, mencoba mengingat nasihat ibunya yang lembut, dan mulai memahami bahwa hidupnya selama ini terlalu fokus pada dunia sementara, mengabaikan yang lebih penting. Tetapi perubahan itu belum sempurna. Rina masih takut. Tubuhnya sering gemetar, dan rasa panik kadang muncul tiba-tiba tanpa sebab. Ia sadar, peringatan Allah datang bukan sekadar untuk menakut-nakuti. Ini adalah teguran yang nyata, yang harus dia pahami dan jadikan pelajaran. Dan malam itu, saat Rina menutup jendela kamarnya, dia berjanji pada diri sendiri bahwa ia akan berubah. Perilaku lama tidak akan kembali. Tetapi jalan menuju perubahan tidak mudah. Ia tahu, dibutuhkan waktu, kesabaran, dan keteguhan hati untuk benar-benar meninggalkan kebiasaan yang selama ini dia anggap biasa.
Beberapa bulan setelah malam itu, Rina mulai merasakan perubahan yang nyata dalam hidupnya. Ia tidak lagi fokus pada media sosial, tidak lagi mencari perhatian lewat pakaian terbuka atau live yang menegangkan. Hari-harinya kini diisi dengan hal-hal yang lebih sederhana, tapi jauh lebih bermakna. Rina mulai menata hidupnya. Bangun lebih pagi, bekerja dengan sungguh-sungguh, menjaga pergaulan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia mulai membaca, merenung, dan belajar menghargai nasihat orang-orang di sekitarnya. Setiap teguran yang dulu diabaikan, kini menjadi pelajaran berharga. Suatu sore, saat duduk di dekat jendela apartemennya, Rina tersenyum. Tidak ada gemetar, tidak ada rasa panik, hanya ketenangan yang lama ia cari. Ia sadar bahwa hidup bukan soal popularitas atau likes, tapi tentang bagaimana kita menjaga diri dan menghargai setiap karunia dan peringatan yang diberikan Allah. Malam itu, Rina menulis pesan pendek untuk dirinya sendiri. Kesalahan boleh terjadi, tapi jangan pernah berhenti untuk berubah. Hidup lebih berharga daripada popularitas semu. Hargai teguran sebelum terlambat. Rina menatap cermin sekali lagi. Ia bukan Rina yang sama seperti dulu. Ia kini lebih bijak, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi hidup dengan penuh kesadaran. Semua rasa takut dan panik yang dulu menghantuinya, kini berubah menjadi pengingat yang membentuk karakter dan iman dalam dirinya. Kisah Rina menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa setiap tindakan punya konsekuensi, dan peringatan Allah selalu hadir, kadang lewat cara yang tidak kita sangka. Kesadaran dan perubahan sejati datang bukan dari ketakutan semata, tapi dari hati yang mau menerima dan belajar dari pengalaman. Teman-teman, semoga cerita Rina mengingatkan kita semua untuk lebih berhati-hati, menjaga diri, dan selalu mendekat kepada Allah. Ingatlah, teguran itu nyata, tapi rahmat Allah juga nyata bagi yang mau berubah. Jika kalian merasa cerita ini memberi pelajaran, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya yang tak kalah menarik dan penuh hikmah. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Kesalahan adalah guru terbaik, tapi hanya hati yang mau berubah yang bisa merasakan pelajaran sejatinya.